Sebuah fenomena aneh ketika Jepang di tahun 80-an mengalami ledakan okultisme yang agak-agak masuk akal. Di mana banyak orang ini mengaku-ngaku datang dari kehidupan sebelumnya atau reinkarnasi. Kalau reinkarnasi sih masih oke gitu lah ya, karena mengarah ke ajarannya Shinto gitu untuk di Jepang. Nah, ini sebuah fenomena yang disebut sebagai sindrom warrior yang terjadi di Jepang, yang mana banyak orang itu mengaku-ngaku hal yang tidak masuk akal. Di antaranya banyak yang mengaku jika dirinya itu adalah reinkarnasi Raja Mesir. Ada juga mengaku sebagai penyelamat bumi dan semacam Mesias gitu ya. Bahkan ada yang mengaku jika dirinya adalah alien. Dan ini aneh banget. Dimana semua ini tuh bisa terjadi karena salah satu faktornya datang dari sebuah majalah dan komik yang ada pada tahun 80-an di Jepang, sehingga menyebabkan fenomena ini. Kalian pasti tertarik dan langsung aja kita mulai pembahasannya kali ini. Oke, sebelum kita masuk jauh tentang sindrom warrior, kita masuk dulu ke pembahasan tentang salah satu majalah okultisme di Jepang. Jadi di Jepang itu ada sebuah majalah informasi bernama Mu Magazine. Salah satu majalah yang diterbitkan sama One Publishing pada tahun 1979. Tentu ini adalah salah satu majalah okultisme yang cukup populer pada saat itu, di mana majalah ini tuh memiliki slogan menantang misteri dan keajaiban dunia. Itu bisa dilihat dari nama majalah yang mereka berikan, yaitu Mu. Diambil dari sebuah nama benua yang dikatakan pernah ada di bumi dan telah menghilang. Yang awalnya majalah ini tuh ditujukan untuk materi hiburan semacam anime dan novel, dan target demografinya itu kepada anak-anak SMP atau SMA, tapi berubah kepada hal-hal yang berbau misteri secara general. Nah, edisi pertamanya majalah ini tuh memiliki popularitas yang cukup menanjak. Hal itu karena artikel-artikel di dalamnya itu berisi hal-hal seperti UFO, ilmu gaib, dan lain-lain. Tapi karena majalah ini dirasa cukup tidak jelas secara konsep, akhirnya majalah ini diberhentikan. Dan setelah 1 tahun, majalah ini diterbitkan lagi, tapi kali ini difokuskan untuk konten-konten maniak okultisme. Karena majalah ini populer pada tahun 80-an, akhirnya majalah ini membuat page khusus untuk pembacanya dalam menyampaikan sesuatu, atau istilahnya itu surat menyurat di surat pembaca. Surat pembaca ini bertujuan untuk memberikan pengalaman atau pengetahuan dalam hal-hal berbau okultisme. Karena banyak yang tertarik, banyak juga yang ngirim surat. Nah, majalah ini tuh ramai ternyata bukan tanpa sebab. Salah satunya hal yang membuat majalah ini ramai itu adalah series Genma Tyson milik Kazumasa Hirai dan Shotaro Ishinomori. Jadi buat yang nggak tahu, Genma Tyson ini sebuah series yang memiliki konsep post-apokaliptik. Karena series ini populer, banyak orang Jepang itu mulai terbayang-bayang dengan hal-hal yang berbau akhir dunia. Hal itu juga karena series Genma Tyson ini memasukkan ramalan-ramalan milik Nostradamus. Nah, anehnya pada tahun 1980 ada seorang gadis berumur 15 tahun yang berkata jika dirinya adalah alien, dan ia menanyakan apakah ada alien lain di suatu tempat lain gitu. Dan ia mengirimkan pesan ini ke majalah tersebut. Di samping munculnya itu, Genma Tyson milik Shotaro Ishinomori ini berjalan cukup populer dan melahirkan cerita-cerita lainnya seperti Shin Genma Tyson pada tahun 1971. Bertepatan dengan era munculnya majalah okultisme ini. Karena tahun 80 banyak pengaruh dari Genma Tyson dan majalah ini, beberapa seniman doujinshi yang mempercayai hal ini membuat sebuah grup untuk saling merekrut orang lain, di mana mereka ini memiliki tujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Dan ini terjadi pada tahun 1983. Masih tahun yang sama, pada edisi di September, ada seorang gadis yang memasukkan pesan ke surat pembaca, di mana dia ini menanyakan atau mencari pahlawan atau penyelamat bumi. Nah, surat pembaca dalam majalahmu ini semakin banyak juga gitu orang-orang mengaku-ngaku hal aneh. Ada yang bilang reinkarnasi Raja Mesir, reinkarnasi klan Heike. Ada juga yang sedang mencari ras naga, dan yang paling absurd itu ada seorang ibu rumah tangga yang mengaku jika dirinya memiliki misi penting sejak manusia diciptakan. Karena semakin aneh dan ngaco, majalahmu ini mulai mendapat beberapa kritikan. Di antaranya seorang siswa berumur 17 tahun mengirim surat dalam edisi Mei, di mana dia ini berkata jika orang-orang yang mengaku sebagai pahlawan atau semacamnya adalah orang-orang penyandang sindrom warrior. Dan disinilah istilah sindrom itu muncul. Karena hal ini ramai dan cukup unik, salah satu mangaka bernama Saki Hiwatari mencoba membuat karya yang berhubungan dengan surat pembaca di majalahmu, di mana dia ini membuat sebuah manga berjudul Protect My Earth. Jadi series ini bercerita tentang 7 pria dan 7 wanita yang berasal dari reinkarnasi gitu untuk menyelamatkan bumi. Tapi siapa sangka jika efek dari semua ini tuh berujung cukup mengerikan. Di mana pada tanggal 16 Agustus 1989 terjadi sebuah insiden di prefektur Tokushima. Disebutkan jika 3 gadis SD dan beberapa gadis SMP dilarikan ke rumah sakit karena meminum obat Bafrin terlalu banyak. Disebutkan oleh petugas kantor kepolisian jika para gadis ini benar-benar ingin melakukan di mana saat itu ditemukan sebuah kertas yang bertuliskan jika para gadis ini
adalah reinkarnasi dari putri-putri cantik, sehingga mereka ini ingin melakukan supaya mereka ini bisa datang ke kehidupan mereka sebelumnya. Karena kejadian ini, sindrom warrior tidak bisa lagi ditertawakan atau diremehkan karena kemungkinan besar bisa berefek pada orang lain pada saat itu. Sehingga hal ini membuat Saki Hiwatari menuliskan pesan di volume 8 dalam manganya, di mana dia ini memberi peringatan kepada pembaca untuk membedakan fiksi dan dunia nyata. Sindrom warrior jika dilihat lebih dalam sebenarnya terjadi karena rasa berlebihan terhadap sesuatu yang berbau supranatural. Karena pada tahun 80-an di Jepang, mereka ini cenderung mempercayai mitos-mitos atau hal-hal supranatural. Itu alasan kenapa Aum Shinrikyo dapat populer di Jepang pada tahun 1984. Makanya ini menjadi salah satu fenomena umum karena dasar utamanya itu juga bukan penyakit kebanyakan, tapi rasa percaya atau rasa khawatir yang disebarkan ke masyarakat. Ya, kurang lebih itulah sindrom warrior sebagai salah satu insiden halu di Jepang pada tahun 80-an. Jika ada kekurangan atau tambahan dalam video ini, kalian bisa tuliskan di komentar. Oke, sekian dulu yang bisa aku bawakan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Aku Jen, see you next video.